Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Yeah, I wish you are always happy and you're always healthy. Nah, jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Baik, before we start our lesson today, let's pray together. Pray start. Finish and okay, welcome back English subject with Mrs. Poppy. Ya, kembali lagi di mata pelajaran bahasa Inggris dengan Miss Poppy di pembelajaran daring. Baik, minggu ini adalah pertemuan kedua karena minggu lalu bertempatan dengan hari kemerdekaan. Jadi kita belajar di rumah. On the last meeting, we have learned about attention. And this meeting, we will discuss or learn about to check if we are understood. Understood? Yes. Apakah kalian mengerti atau tidak mengerti? I will explain about expression of checking for understanding. Jadi, mengecek atau melihat apakah kalian mengerti atau tidak mengerti. Apa sih yang akan kita pelajari di materi ini? Okay, the first is definition of checking for understanding. Kita pahami dulu apa sih checking for understanding tersebut. Lalu yang kedua, the second is the expression of checking for understanding. Kita akan bahas ungkapan-ungkapan yang kita gunakan to checking for understanding. And then the last, I will give you example of expression checking for understanding. The first is definition expression of checking for understanding. An expression of checking understanding we use to make sure that we understand what each other is saying. Jadi ungkapan mengerti, pengertian kita gunakan untuk membuat orang itu yakin bahwa kita mengerti apa yang orang lain ungkapkan. It is good conversational strategy to check from time to time if the person you are talking understand what you are saying. Kita juga harus tahu dengan lawan bicara kita apakah dia mengerti atau tidak mengerti dengan apa yang kita ucapkan atau ya apa yang kita bicarakan. In Indonesia, you can say, apakah kamu paham? Apakah kalian paham? Itu bahasa Indonesianya. But in English, like that. Here are some expression of checking understanding. I have three column. The first is checking for understanding. Artinya kita menanyakan apakah orang itu mengerti atau tidak. Lalu yang kolom kedua showing understanding, berarti itu mengungkapkan bahwa kalian mengerti atau paham. Yang ketiga expressing lack of understanding, itu mengungkapkan bahwa kalian tidak paham atau tidak mengerti dengan apa yang diucapkan atau apa yang dijelaskan. Okay, do you know what I mean? Apakah kamu tahu maksud saya? Kalau kamu paham, you can say I see. Ya, saya paham. And if you don't understand, you can say I don't get it. Jadi, kamu tidak perlu malu. Jika kamu tidak paham, kamu harus jujur bahwa kamu tidak paham. Do you know what I'm saying? Apakah kamu tahu apa yang saya katakan? I understand. If no, I'm sorry. What do you mean? Apa yang kamu maksud? Tuh, kalau kamu tidak paham, kamu bisa tanyakan lagi. Do you follow me?
I get it. Or, excuse me but I'm not following you. Nah, ini biasanya ketika berada di kelas, gurunya sedang menjelaskan tapi kalian mengobrol atau chatting dengan teman sebelah kalian. Jadi kalian tidak mengikuti gurunya dengan baik. Do you understand? Yes atau again please. Again please berarti si pembicara harus mengulangi apa yang dibicarakan. Got it? I understand what you are saying atau I don't understand. Is it clear? Apakah itu jelas? Kalau ya, I know what you mean. Kalau tidak, tanyakan lagi, what do you mean? Are you following me? Kalau iya, I'm with you. Kalau tidak, I don't quite follow you. Next, this is example of expression checking for understanding. Nah, ini Miss kasih contoh di dalam kelas. It's between Mr. Sidki and the students. Mr. Sidki, we will make an advertisement today. Do you understand? Nah, si guru tersebut menanyakan apakah murid-murid mengerti, dan the students menjawab yes sir, berarti murid-muridnya mengerti. What did I say? Apa yang saya katakan? Nah, Mr. Sidki itu menanyakan apa yang sudah dipahami, dan students menjawab we will make an advertisement sir. Kita akan membuat iklan pak. Nah, itu adalah salah satu contohnya. The second, nah biasanya nih yang perempuan membantu atau menolong ibunya, bisa membantu memasak atau membalikan bahan-bahan untuk memasak. Mother say, dear, can you help me to cook chicken soup? Nah, ibunya meminta tolong kepada si Lily untuk menolongnya. Untuk apa? Untuk membuat sop ayam. Lily say, yes mom, I can. Iya ma, saya bisa. And mother say, will you buy me onion in the market? Jadi ibunya meminta tolong si Lily untuk membelikan bawang di pasar. Okay mom, I will go. Saya akan pergi. And mother say, alright, and please don't forget to buy salt and subur shop. Dan jangan lupa membeli salt, itu adalah garam, di toko subur. Do you understand? Apakah kamu paham? Nah, tanya tuh sama mamahnya. And Lily menjawab, yes mom, I understand. Ya ma, saya mengerti. And mother say, be careful, hati-hati. Okay, that's all the material today. Nah, seperti biasa, hari ini ada materi dan ada assignment atau tugas yang harus kalian kerjakan ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan karena itu adalah nilai harian kalian. Jika ada yang tidak paham, bisa langsung tanyakan dengan menghubungi WhatsApp nih secara pribadi ya. Okay, thanks for today. Forgive me if I have a mistake. I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.